Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafal Aksoni dengan NIM 250411100015. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan ujian tengah semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi yang saya kerjakan adalah simulasi konfigurasi dasar menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan praktik ini adalah untuk memahami bagaimana komputer saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan lokal serta bagaimana konfigurasi IP address dilakukan agar perangkat dapat terhubung dengan benar. Nah, sebelum masuk ke praktik, saya akan menjelaskan sedikit teori dasar tentang jaringan komputer ya. Lanjut. Oke, baik. Saya buka PPT-nya dulu. Oke. Nah, jadi apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat, server, printer, dan lain-lain saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Tujuan utamanya yaitu mempermudah komunikasi dan berbagi file atau perangkat keras, misalnya printer gitu. Zaman sekarang printer bisa terkoneksi menggunakan WiFi ya, terus terhubung ke internet. Nah, lanjut komponen jaringan, yaitu jaringan memiliki beberapa komponen, yaitu perangkat keras, hardware-nya sendiri, yaitu komputer, HP, kabel, wifi, router, itu adalah perangkat keras atau perangkatnya ya. Dan di dalam perangkat keras pasti ada perangkat lunak, yaitu software, sistem operasi, dan aplikasi jaringan. Nah, terus protokol, aturan komunikasi antar perangkat. Oke, next. Nah, jenis jaringan juga terbagi dua. Jenis jaringan berdasarkan skala dan berdasarkan topologi. Nah, jenis jaringan berdasarkan skala PAN, yaitu Personal Area Network. Ini dengan skala yang sangat sempit ya, yaitu Bluetooth. Nah, terus LAN Area Network, yaitu jangkauannya kecil seperti WiFi yang ada di rumah-rumah itu menggunakan jaringan LAN ya. Nah, terus ya ada lagi yang lebih besar yaitu Main Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup lebih besar yaitu antar wilayah dalam kota. Lanjut ada One Wide Area Network, skala luas antar negara. Nah, ini contohnya yaitu internet yang paling sering kita gunakan, yaitu internet ya. Jadi di mana-mana kita bisa mengakses internet, yaitu menggunakan jaringan ini, jenis WAN. Ya, lanjut jenis jaringan berdasarkan topologi. Nah, topologi bus ini semua perangkat di satu kabel ya. Ini kabel lurus dan kabelnya lurus dan setiap perangkat ini disambung dengan kabel itu tadi. Nah, di sini ada minusnya. Jika di sini kabel ini rusak, maka yang di samping-sampingnya juga ikut tidak bisa terkoneksi ya. Nah, yang selanjutnya topologi star, semua perangkat terhubung ke pusat switch. Terus ada topologi ring, perangkat membentuk lingkaran. Ya, ini topologi ring. Terus ada topologi mesh, semua perangkat saling terhubung. Nah, ini topologi mesh. Nah, lanjut, kita lanjutkan. Terus protokol jaringan TCP/IP berdasarkan komunikasi internet. Jadi setiap perangkat itu memiliki IP atau identitas ya. Terus ada DNS. DNS ini penerjemah nama ke IP. Nama domain ke IP ya. Terus HTTP, HTTPS ini untuk akses web. Oke, lanjut. Terus ada standar jaringan Ethernet, ini adalah jaringan kabel yang biasa dipakai di kampus. Jadi kalian kalau di kampus komputer biasanya memakai kabel Ethernet ini ya. Ini contohnya. Terus ada WiFi yang biasa kita gunakan, terus ada Bluetooth. Lanjut. Nah, layanan jaringan. Jadi jaringan itu bisa buat apa sih? Jaringan bisa buat file sharing, berbagi file antar komputer, terus printer sharing ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi printer itu bisa kita gunakan di
sharing gitu ya, atau tidak hanya satu PC aja tapi beberapa PC menyambung di satu printer itu bisa ya. Terus email service mengirim email atau pesan, terus web service akses informasi via internet atau kita biasanya mengakses web itu web service. Terus cloud service ini adalah penyimpanan awan atau penyimpanan di internet ya. Contohnya kalau kita nyimpan di drive itu ya di awan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap praktik menggunakan Cisco Packet Tracer ya, yaitu aplikasi simulator jaringan buatan Cisco yang sering digunakan untuk pembelajaran konfigurasi jaringan. Oke, balik skenarionya adalah langkah pertama kita akan menyiapkan 3 PC ya, PC 1, PC 0, PC 1, PC 2. Nah, dan satu switch. Nah, kita pakai PT switch. Udah. Nah, kemudian saya hubungkan semua PC menggunakan kabel copper strike talk ya. Karena koneksi ini menggunakan atau nama lainnya adalah fast ethernet. Setelah semua ini fast ethernet 0 disambungkan, ini slot 1, terus lagi fast ethernet slot 1. Kalau ini juga bisa menggunakan automatic ini. Nah, oke. Lanjut, semua perangkat terhubung dan lampu pada port switch berwarna hijau. Kita cepatkan ya agar berwarna hijau. Nah, sudah berwarna hijau. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi IP address. IP address PC 1. Nah, konfigurasi IP. Nah, kita masukkan IP yaitu 192.168.10.1. Oke, submax ini akan terisi otomatis. Kita lanjut ke PC selanjutnya yaitu PC 1. Ini PC 0 dan ini PC 1. 192.168.10. Nah, ini adalah jaringan atau apa ya. Jadi ini tidak perlu diganti, yang diganti hanya yang belakang sendiri. Nah, yang tadi 1, ini 2. Oke, lanjut. Sebentar, oke, sudah. Lanjut. IP configuration 192.168.10.1. 192.168.10. Tadi 1 dan 2 sudah, berarti 3. Oke, sudah selesai. Nah, subnet 255.255.255 ini menunjukkan bahwa 3 oktet pertama yang digunakan network ID, sedangkan 1 oktet terakhir digunakan untuk host ID. Artinya semua perangkat dengan awalan 192.168.10 berada di dalam satu jaringan yang sama ya. Fungsi pemberian IP ini adalah agar setiap komputer dapat dikenali ya, dan diakses komputer lain di jaringan tersebut. Oke, kita akan melakukan pengujian ping di PC 0 dulu ya. Oke. Jadi kita bisa ketikkan IP config untuk mengetahui ya. Oke. IP config. Oh, IP no spacing. Oke.
Nah, no spasi, tidak usah pakai spasi ya. IP config, jadi IP address-nya adalah 192.168.10 dan ini submax-nya. Terusan gateway-nya tidak ada karena tidak menggunakan router ya. Terus ini adalah satu jaringan yaitu 192.168.10. Kita juga akan melakukan pengujian ping ya. Ping 192.168.10. Kita akan melakukan pengujian ping dari PC 0 ke PC 1 ya. Tadi PC 1 IP-nya adalah 192.168.10.2 ya. Nah, replay. Nah, replay ini tandanya PC 1 merespon ya. Merespon dan saling terhubung. Yaitu paket send 4, maksudnya adalah PC 0 mengirim 4 pesan di sini dan yang diterima adalah 4, yang loss 0. Nah, oke. Ini sudah muncul replay. Terus kita coba ping 192.168.10.3 ya. Coba. Nah, ini juga replay ya. Bentar saya buka OBS dulu. Oke, aman. Biar kelihatan ya. Nah, sini. Oke. Semua PC tandanya sudah saling terhubung ya, dari PC 0 ke PC 1, PC 0 ke PC 3, PC 2 sudah terhubung. Oke, kita lanjut. Misal ini sebentar. Nah, kita ping 192.168.10.4 misal. Nah, karena ini di sini tidak ada PC 3 atau IP yang perangkat yang menggunakan IP 192.168.10.4 ini, maka pingnya akan requesting out atau tidak terkirim ya. Sebentar, kita tunggu. Nah, jadi PC 0 ini mengirim 4 pesan dan yang diterima oleh IP ini 0, tandanya tidak terhubung sama sekali ya. Dan loss 4, 100% loss atau tidak terhubung sama sekali. Kita misalnya kalau kabel ini putus, apa yang akan terjadi? Sebentar. Nah, misal kabel ini putus, apa yang terjadi? Kita buat. Nah, oke. Kabelnya udah terputus ya. Kita lakukan ping ke IP tadi ya. Ini IP-nya tetap ya. Kalau kita lihat IP-nya tetap masih punya IP, tapi apa yang terjadi jika kabel ini putus ya? Nah, kita lakukan ping dari PC 1. Nah, desktop. Oke. Ping 192.168.10. Ini tadi titik 1. Titik 1 kita lakukan ping. Ini kita tunggu bentar, kita cepat kan. Nah, udah selesai. Jadi PC 1 ini mengirim pesan ke PC 0, tetapi karena PC 0 tidak terhubung ke switch, yang terjadi adalah requesting out atau PC 1 mengirim pesan sebanyak 4 kali dan yang diterima di PC 0 itu 0 ya.
atau enggak diterima sama sekali, yaitu loss 4, loss 100% ini. Jadi kesimpulannya itu mereka tidak saling terhubung karena PC0 tidak tersambung pada switch ini. Cara menanganinya gimana? Nah, cara menanganinya kita sambungkan lagi, tinggal sambungkan. Kita tunggu sampai yang oranye ini hijau, kita cepatkan. Nah, oke. Kita ping lagi. Ping 192.168.10.1. Nah, langsung replay ya. Ini tandanya sudah terhubung karena kita barusan koneksikan PC0 ke switch dengan kabel copper strike ini, atau bisa menggunakannya otomatis di sini ya, biar cepat kalau memerlukan kecepatan. Oke, baik. Kita lakukan troubleshooting satu lagi ya. Bagaimana jika IP-nya ini berbeda atau submax-nya berbeda? Kita akan coba ya. Apa yang akan terjadi? Nah, gini aja. Tadi kan di dalam jaringan yang sama. Nah, ini kayak gini. Nah, kita copy dulu. Kita oke. 168.22. Address already used. Sebentar. Jangan 10, kita buat 100.9. Oke. Sebentar. Apa yang akan terjadi? Oh, tadi di PC 2 kok tidak bisa. Kita submax-nya aja yang kita ubah ya. Atau gini aja, DHCP. Nah, kita aktifkan DHCP-nya. Pasti IP address akan berubah ya, dan submax-nya juga ikutan berubah. Nah, kalau gini apa yang akan terjadi? Nah, kita akan coba ya ping PC 1 dari sini, apakah replay command prompt ping 192.168.10.1. ini apakah PC0 merespon? Nah, request timeout teman-teman ya. Jadi oke, semuanya request timeout ya di sini, tidak ada yang terkirim. Sebentar, kok lama. Nah, jadi PC2 ini mengirimkan pesan 4 ya, yang diterima di PC0 itu 0 atau enggak sama sekali, enggak terkirim ya. Jadi di sini kesimpulannya apa dan penyebabnya apa ya? Nah, di sini IP address di PC2 ini adalah 169.254.45.213. Nah, ini tidak sama dengan jaringan yang digunakan di PC0 dan PC1. Jaringan yang digunakan di PC0 dan di PC1. Nah, jaringan yang digunakan di PC0 dan PC1 itu 192.168.10. Maka dari itu ini tidak saling terhubung, dan submax-nya juga di sini juga berbeda ya. 255.255. Sedangkan di sini 255.255-nya 3 kali ya. Nah, cara memperbaikinya adalah kita menyamakan jaringan yang di sini dan membedakan yang angka yang terakhir ini. Kita menyamakan jaringan. Kita ubah ke statik lagi.
192.168.168.10.3. Kita lakukan ping lagi. Ping 192.1. Nah, ini langsung replay ya. Udah terhubung, udah kembali normal lagi. Baik, jadi dari praktik ini saya mempelajari bahwa koneksi antar perangkat dalam jaringan lokal hanya bisa terjadi jika semua perangkat memiliki network ID yang sama, koneksi antar perangkat sudah benar, misalnya kabel atau port switch sudah berfungsi ya, tidak ada kesalahan konfigurasi IP. Hasil pengujian ping yang berhasil menunjukkan bahwa konfigurasi IP yang digunakan sudah benar dan jaringan berjalan sesuai topologi. Sedangkan ketika terjadi kesalahan IP, jaringan tidak dapat terhubung hingga konfigurasi diperbaiki. Praktik ini memperkuat pemahaman saya tentang fungsi switch sebagai penghubung di jaringan LAN serta peran IP address sebagai identitas logis perangkat di jaringan. Kesimpulannya, jaringan komputer yang baik bergantung pada konfigurasi IP yang tepat, perangkat keras yang saling mendukung, dan pemahaman konsep dasar jaringan seperti subnet, gateway, dan media transmisi. Sekian video ujian tengah semester mata kuliah pengantar teknologi informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.